Jadi dua-duanya orang-orang Islam itu ya seperjalanan hidup saya gitu ya. Akhirnya diijabah, Allah ijabah, saya dimasukkan Allah ke Islam. Ya, gelap lah, keluar dari kegelapan kepada terang Islam itu. Kalau di Advent memang itu bersih. Saya akui, itu kopi, teh, nggak dimakan. Udang, kepiting. Terus memang ada di Alkitab disebutkan apa syarat-syaratnya kan. Makanan yang halal, yang haram ada. Itu kalau kaki 4 dia ada berkuku belah. Kalau nggak berkuku belah nggak boleh. Itu ada disebutin nama binatangnya. Nah, yang paling banyak ini yang di depan itu kan yang B2, babi. Jadi waktu saya sama suami gabung di MCI, ada satu kasus. Jadi ini perempuan, rupanya ibunya muslimah, murtad karena laki-laki. Terus lahir anak 3, anaknya yang perempuan masuk Islam karena dia pacarnya orang Islam. Nah, satu waktu ibunya datang dari kampung, terus dia diajak ke gereja, dia nggak mau. Akhirnya dia dikunci dari luar. Ibunya pergi ke gereja hari Minggu. Akhirnya dia telepon ke FCI. Nah, FCI yang Coach Stephen datang meluncur sana jemput. Yaudah, akhirnya kami nyusul ketemu sama pembina MCI kan. Udah ditunjukin Alkitab yang dulu itu. Ternyata ada kata-kata Islam di situ, gitu loh. Ada insya Allah, ada Bismillah, ada juga Ahmad, gitu. Jadi penulis yang mencetak Al-Quran itu dia rubah-rubah gitu loh. Makanya kalau kita mau duduk, kita cetakan Alkitab maksudnya. Alkitab itu cetakannya ada dari awal itu ada katanya insya Allah ada ternyata. Jadi saya lihat itu. Jadi waktu mengurusin teman yang mualaf itu tuh, jadi saya tahu, oh ada tuh ini Alkitab ini ada bahasa ini bilang. Tapi kesininya dia dihapus gitu. Perkenalkan, nama saya Fatima. Saya berasal dari Kristen Advent, masuk Islam 1 Muharram 1430 Hijriah. Dan alhamdulillah sampai sekarang kami dalam bimbingan Allah berkumpul dengan orang-orang soleh dan soleha. Apa yang membuat yang men-trigger itu jadi mualaf itu jadi muslim itu kenapa? Saya ingat-ingat dari kecil kalau dengar adzan tuh saya senang. Kayaknya ada getaran gitu. Dan saya lahir besar di Medan. Di Medan itu setiap tahun ada MTQ. Ya, MTQ yang se-Indonesia. Dan suaranya bagus-bagus. Dia hafal ayat-ayat Al-Quran dan suaranya bagus-bagus. Nah, saya dari dulu itu penyanyi di gereja, jadi olah suara. Nah, saya tertariknya di situ awalnya. Jadi saya senang dengannya. Dengar ngaji senang, dengar adzan senang gitu loh. Jadi luar biasa kan mereka bisa hafal itu ayat-ayat Al-Quran itu. Sementara kalau di agama saya dulu yang ngapal Alkitab itu belum ketemu orangnya. Belum ada gitu loh. Jarang lah. Belum pernah ketemu sampai sekarang saya. Itu. Oh, saya guru di gereja. Dan bapak saya penginjilnya. Dan waktu kami masih kecil, bapak dulu dengan koran Pos Kota, dia dakwah ke Tanah Karo. Jadi belum ada lampu dulu. Nah, bapak penginjilnya, pendeta penginjilnya. Jadi dia ngajarin orang-orang di sana pakai lampu minyak itu. Nah, dia jalan kaki jauh itu, gelap, belum ada lampu kan. Nah itu. Jadi sampai itu juga aktif di gereja sebagai guru di gereja, terus pramuka juga. Dan hari Minggu saya dengan tim anak-anak muda ngajar di sekolah hari Minggu anak-anak yang di Tanjung Priuk. Jadi kami ada nyewa satu tempat, terus ngajar di sana. Itu ada yang dari korban kerusuhan Maluku. Dan di depan kita juga sering transaksi narkoba. Jadi mereka itu prihatin lah ya. Kotor, bau. Nah, jadi akhirnya
saya dikasih akal sama Tuhan ya, waktu saya masih kafir dulu, saya bilang ini kita harus ngajar kesehatan karena mama saya perawat, bapak saya dulu tekniker gigi dan adik bapak juga ada para dokter kan, jadi kesehatan dan kebersihan itu diwajibkan gitu loh. Akhirnya kami ngajarin anak-anak itu gimana cara mandi yang benar, pakai sabun, terus sikat gigi, gunting kuku. Itu saya bikin bukunya, ada bukunya. Saya bikin namanya, terus kebersihan kuku kaki, tangan, ini semua. Akhirnya mereka jadi bersih, jadi ada interkoneksi sesamanya. Jadi kita sebagai guru gak capek lagi. Dia udah sesama murid udah ada saling perhatian gitu. Itulah jadi saya concernnya di situ, di sosial memang saya, di masyarakat gitu loh. Nah jadi saya tertarik itu tadi dengar azan. Terus berikutnya waktu ponakan saya lahir, saya ngurusin dia. Nah itu kan ada radio di rumah adik saya. Terus saya putar karena itu di FM itu lagunya lagu-lagu rock, saya nggak suka, pindah ke AM. Pas putar AM, saya tertarik, saya dengar. Terus saya beli buku tulis, saya catat ilmunya sama hari tanggalnya, siapa penceramanya, topiknya apa gitu. Ya udah, terus di rumah bapak saya ada Al-Qur'an, saya ambil kan. Bapak saya kan tinggal di Bekasi, saya bawa ke Sunter, saya bacanya dari Al-Ikhlas. Bahasa saya yang ngerti lah. Bahasa yang ngerti yang saya baca, bahasa Indonesia. Nah ini Tuhannya di sini satu, kok Tuhan saya tiga gitu. Ada di hati saya gitu. Sampai jantung saya dengar berdetak kencang gitu kan. Nah, akhirnya saya nggak bisa menghalangi lagi hati saya ini untuk terus belajar dan tetap dengar radio itu. Itu akhirnya disitulah, loh kok banyak yang sama ya ilmunya gitu loh. Di Alkitab juga ada ayat-ayatnya itu gitu tentang yang saya dengar itu. Itu awalnya saya tekunin, terus di gereja saya dulu ada Dr. Robert Walean itu, dia itu kristolog. Dia rupanya baca Al-Quran di perpustakaan, terus baca buku-buku hadis, sampai dia dapat pemahaman Islam Hanif namanya, Islam yang lurus. Nah dia sebarinlah di gereja kita dulu. Ada penolakan ya kan, karena beda. Nah bapak saya undang itu beliau ke rumah belajar. Jadi cara belajarnya, dia ini ayat Alkitabnya, ini ada Al-Qurannya. Dia misalnya per tema gitu. Jadi dia tulis terus difotokopi, dibagi-bagikan gitu. Jadi di situ makin saya buka Al-Quran, jadi Alkitab, Al-Quran. Karena kan saya posisi masih gereja ya, gitu. Itu jadi saya belajar mandiri gitu, belajar sendiri. Terus ada tetangga Pak RW sama Bu RW, saya diajarin sholat, dikasih buku gerakan sholat. Ya udah saya di kamar, kunci kamar, diam-diam sholat. Saya pakai ulos alasnya, terus pokoknya tutup. Semua saya sholat ngikutin itu, bacaannya juga saya catat kan, bukunya yang biru yang kecil itu tuh buku tuntunan sholat. Udah saya tulis kayak waktu dulu kuliah kan bikin summary-nya. Nah udah saya hafal dikit-dikit gitu. Saya taruh di tempat sholat itu gitu loh. Cara saya sholat gitu. Itu kayaknya ada beban yang lepas gitu loh. Ya Pak Bos. Lega banget. Jadi waktu syahadat itu sama Ustaz ya di gedung di ruangan tenis indoor Senayan Jakarta, itu saya sampai nangis waktu mengucapkannya. Saya kan belum ngerti ya artinya, tapi Allah bikin hati saya nangis gitu. Jadi sampai sekarang kalau melihat orang syahadat tuh nggak bisa bendung air mata. Ingat waktu syahadat gitu, makanya waktu bapak saya juga masih hidup, itu saya sama suaminya berdoa, ya Allah biar bapak syahadat alhamdulillah. Pas ibu saya lagi di rumah sakit lagi koma, saya ngurusin bapak saya, itu Allah bimbing saya kan, saya langsung tuntun bapak saya syahadat, dia mau syahadat alhamdulillah. Jadi saya udah lega, alhamdulillah bapak saya udah ada. Tapi karena ada yang saya tahu, yang saya pelajari, bahwa siapa yang pernah mengucapkan dua kalimat syahadat selama dia hidup di dunia itu nanti jadi timbangan di akhirat, yaitu menguatkan saya lah. Jadi karena saya udah tahu ya gimana cara menghadapi orang tua. Jadi setelah saya syahadat, 2 minggu syahadat kan, Bunda Ningrum ngirim saya ke Darut Tauhid Bandung. Nah, saya pamit sama orang tua, sama bapak. Saya bilang saya mau
kerja di luar kota di Bandung. Saya bilang karena memang saya sering kerja di luar kota. Setelah saya selesai kuliah itu saya sering kerja di luar kota. Ya udah izin sana. Jadi nomor HP saya nggak pakai lah, saya matikan gitu. Untuk mau konsentrasi belajar agama. Nah setelah pulang baru mereka kaget lihatnya gitu. Cuman alhamdulillah karena saya udah dewasa ya, terus bapak saya juga bijaksana, nggak pernah pakai fisik lah. Itu suami udah Islam atau bareng atau gitu? Ya dia duluan. Dia apa ya, Oktober ya kalau nggak salah itu. Oktober. Karena memang sebelum kita ketemu juga suami dia belajar sendiri dia. Waktu dari mudanya dia di kantornya kan memang bos-bosnya orang Islam. Menurut ceritanya suami, waktu dia di kantor juga dia suka ikut itu pengajian yang di kantornya gitu, dan bos-bosnya orang Islam gitu. Jadi dia udah banyak lah interaksi dengan Islam ya. Kakaknya juga ada satu orang yang masuk Islam, terus adiknya ada satu orang yang masuk Islam yang laki gitu. Ya kalau saya sekandung baru saya. Anak dua lagi belum. Oh gitu. Yang dua udah berarti tak. Dua udah, alhamdulillah. Yang paling berkesan itu saya tidak berat. Artinya gini, di agama saya yang dulu itu alhamdulillah bapak saya itu strength ngajarin agama sama kami. Jadi diajarin itu semua harus pada tempatnya. Jadi cara hidup itu diajarin sama kami. Bagaimana hidup, misalnya dia lagi di luar, lagi bertamu, kalau misalnya di wastafel ada piring yang kotor dicuci, terus kalau kosong tempat air diisi. Nah, jadi cara-cara hidup itu diajarin sama bapak gitu. Nah setelah masuk Islam kan itu ritual itu udah biasa. Misalnya kami dulu ibadah itu sebelum azan subuh kita udah pada bangun. Itu ada namanya renungan pagi. Nah itu kami udah bangun dari kecil, itu udah dibangunin bapak, diangkat dari tempat tidur, didudukkan di kursi. Walaupun kami tidur, tetap itu dia dibiasakan kami. Sampai akhirnya kami udah bisa bawa sendiri, udah bisa jalan sendiri, itu udah sekolah. Jadi habit gitu loh. Sama malam juga ada namanya sekolah sahabat namanya gitu. Jadi rutin, disiplin. Jadi disiplinnya orang tua kami itu bermanfaat setelah saya masuk Islam gitu, alhamdulillah. Karena di Islam kan semua ada aturannya. Dari mulai bangun sampai tidur itu semua alhamdulillah ada aturannya. Dan ada doa-doanya kan gitu. Itu yang bikin saya jadi lebih terarah gitu loh. Kalau dulu kan bingung gitu. Trinitas itu benar-benar buat bingung. Gak bisa ditangkap akal gitu loh. Apa bisa cerita nggak? Ini apa kalau di Compassion Nesta? Nah bingungnya kok Tuhan menjelma jadi manusia, ya kan? Itu yang bakal menjelma jadi yang fana. Oh Tuhan mati. Itu yang nggak bisa diterima akal setelah saya syahadat masuk Islam. Jadi kayaknya ada tabir yang dibuka sama Allah gitu setelah saya syahadat ya. Nah itu makanya waktu ketemu sama teman saya waktu di gereja, jadi saya tahu bahwa ibunya muslimah, terus nikah sama bapaknya masuk Islam. Tapi setelah lahir anaknya ini, si Maria ini, bapaknya nggak pernah sholat. Akhirnya orang tuanya suruh, udahlah, kau nggak pernah sholat, udah masuk lagi lah kau ke agama kau dulu, Advent. Jadi akhirnya si yang mualaf ini masuk lagi ke Kristen. Nah ngajak lagi si ibu ini, yang muslimah ini masuk ke Kristen, jadi ngentat. Sama dengan akhirnya si Maria juga masuk Kristen. Padahal dia udah ngaji. Makanya waktu ditanya gitu, Kak, kok kau bisa masuk Islam Kak, katanya. Ya itu saya bilang, kamu berpikirlah secara jernih, saya bilang, oh kita nyembah Tuhan yang bisa mati sih. Saya bilang gitu aja. Akhirnya dia terdiam. Kalau saya nggak mau nyembah Tuhan yang bisa mati, saya bilang, kalau mati ya berarti sama dengan saya dong, manusia, saya bilang gitu. Jadi itu saya open mindnya di situ. Jadi kayaknya ada yang tertutup selama kita kafir itu, setelah saya syahadat itu terbuka gitu loh. Jadi kita ngerti gitu, kayak cerah gitu loh. Saya makin baca kitab itu, malah saya jadi ribut sama ibu tiri saya. Contoh, dia kita pada disuruh menutup telepon, menutup kepalanya. Ada. Kalau nggak nutup itu sama dengan
itu katanya perempuan yang nggak benar itu. Jadi saya tes, saya punya selendang sutra, pas di taksi saya pakai. Ibu saya komplain, apa yang kau pakai gitu, kayak Islam kau, kayak silom gitu kan. Kalau orang sana dulu bilang silom. Loh, kok ada kok di Alkitab, saya bilang gitu. Tapi saya di depan, ya udah akhirnya saya nggak pakai gitu. Tapi ada peninggalan ibu kandung saya, itu topi rajutan yang Bu Haji, saya selalu pakai itu dulu. Saya dibilang Bu Haji, padahal saya masih Kristen. Sini Bu, duduk Bu Haji gitu. Jadi dua-duanya orang-orang Islam itu ya seperjalanan hidup saya gitu ya. Akhirnya diijabah, Allah ijabah, saya dimasukkan Allah ke Islam. Ya, gelaplah, keluar dari kegelapan kepada terang Islam itu. Kalau di Advent memang itu bersih. Saya akui, itu kopi, teh, nggak dimakan. Udang, kepiting. Terus memang ada di Alkitab disebutkan apa syarat-syaratnya kan. Makanan yang halal, yang haram ada. Itu kalau kaki 4 dia ada berkuku belah. Kalau nggak berkuku belah nggak boleh. Itu ada disebutin nama binatangnya. Nah, yang paling banyak ini yang di depan itu kan yang B2, babi. Jadi waktu saya sama suami gabung di MCI, ada satu kasus. Jadi ini perempuan, rupanya ibunya muslimah, murtad karena laki-laki. Terus lahir anak 3, anaknya yang perempuan masuk Islam karena dia pacarnya orang Islam. Nah, satu waktu ibunya datang dari kampung, terus dia diajak ke gereja, dia nggak mau. Akhirnya dia dikunci dari luar. Ibunya pergi ke gereja hari Minggu. Akhirnya dia telepon ke FCI. Nah, FCI yang Ko Stephen datang meluncur sana jemput. Yaudah, akhirnya kami nyusul, ketemu sama pembina MCI kan. Udah ditunjukin Alkitab yang dulu itu. Ternyata ada kata-kata Islam di situ, gitu loh. Ada insya Allah, ada Bismillah, ada juga Ahmad, gitu. Jadi penulis yang mencetak Al-Quran itu dia rubah-rubah gitu loh. Makanya kalau kita mau duduk, kita cetakan Alkitab maksudnya. Alkitab itu cetakannya dari awal itu ada katanya insya Allah ada ternyata. Jadi saya lihat itu. Jadi waktu mengurusin teman yang mualaf itu tuh, jadi saya tahu. Oh ada tuh ini Alkitab ini ada bahasa ini bilang. Tapi kesininya dia dihapus gitu. Dan Ahmad itu juga ternyata ada. Kalau saya gini, saya dapat pemikiran dikasih Allah gini. Kita kalau punya contoh kita harus ngikut. Contoh misalnya kita nyenengin penyanyi Michael Jackson, ya kan? Itu baju-baju kita kan pasti ngikut. Nah saya gitu juga. Di Alkitab disebutkan umur 7 hari setelah Yesus lahir, Yesusnya disunat. Makanya itu yang saya war-war di keluarga saya. Alhamdulillah adik saya yang di bawah saya itu persis adik nomor 1, istrinya dokter, mertua perempuannya dokter juga. Dapat ilmu bahwa ternyata di kedokteran sudah diteliti itu perempuan kenapa terjadi kanker karena suaminya tidak bersunat. Jadi di luar Islam itu banyak istrinya yang kena kanker itu ya karena itu. Karena tidak dibuang yang kotornya itu, penutup kulupnya itu gitu. Akhirnya adik saya itu setelah anaknya lahir 3 bulan dia disunat. Alhamdulillah. Dan ada lagi sepupu saya gitu. Jadi ceritanya bikin grup keluarga. Nah, pas kita bilang yang tadi saya bilang bahwa Yesus disunat hari ke-7, kenapa kita pengikutnya yang ngaku pengikut Yesus kok nggak disunat gitu? Oh, tadinya dia debat. Tapi akhirnya anak yang laki, anak nomor 1 disunat sama dia di Kalimantan sekarang. Dan ada adik sepupu saya di Jogja juga udah disunat dari SMA. Jadi udah ada berapa lah yang dia disunat di Kitan gitu. Alhamdulillah. Jadi artinya kita kan nggak bisa ya mau lihat media sosial sekarang ini. Kayak kami itu kalah dengan keluarga. Kami nggak bisa ngomong apa-apa karena apa? Kita kan udah banyak jeleknya lah di luar dibikin jelek. Yang inilah travel lah apa segala macam itu kan kita dibikin nggak bisa ngomong. Ya udah ya kita dengan akhlakul karim aja gitu. Nggak ada ngomong. Istilahnya kalau saya ketemu sama adik-adik saya nggak ngomongin agama. Nggak. Pokoknya apa dia butuh dia misalnya ini ya udah temenin.
Empowering aja, kalau agama nggak nafsi-nafsi, dia bilang masing-masing aja Kak, katanya. Udah, karena dia juga kan teman-teman kantornya, pasien-pasien mereka juga kan pada Islam ya. Dan mereka ya istilah-istilah di Islam mereka ngerti-ngerti juga lah gitu. Saya senangnya di situ aja. Jadi saya hanya mendoakan aja ya, sejak saya masuk Islam, saya mendoakan biar keluarga saya pada masuk Islam gitu aja, biar syahadat gitu. Saya dapat dari pengajian, kalau kita mau belajar satu agama, kita itu harus belajar dari kitabnya. Berarti bukan dari orangnya, karena itu orang kan oknum gitu. Jadi harus baca kitabnya. Jadi banyak kejadian, misal contoh yang kemarin tuh yang heboh Ahok, akhirnya adik saya jadi pegang Al-Quran. Jadi dia baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, dan dia nanya gitu loh. Maksudnya gimana? Ya kan heboh tuh hari itu Al-Maidah itu. Al-Maidah. Akhirnya kan bapak saya punya Al-Quran di rumahnya dari tetangga sebelah rumah. Jadi ya ada gitulah, dibukalah sama adik saya gitu Al-Qurannya, dia baca bahasa Indonesianya kan gitu Pak. Jadi artinya di balik kejadian yang mungkin kita rasa nggak menyenangkan, tapi ternyata Allah punya maksud baik ya. Kayak saya udah ngeliat sendiri, oh keluarga saya, adik saya yang tadinya dia nggak pegang Al-Quran, nggak pernah baca, walaupun ada, akhirnya dia jadi baca gitu. Jadi saya senangnya di situ, gitu loh. Jadi penasaran. Iya, apa sih kan? Jadi kan itu booming banget ya, viral sekali itu kan kejadian itu, walaupun kadang lucu ya. Kayak Sony kan memang gitu dia ya, dek motor juga, Assalamualaikum Panji gitu, orang dek motor, nyapanya yang jalan kaki gitu. Tapi lucu jawabnya, bukan Waalaikumsalam. Ya gitu jawabnya. Jadi enak, kocak juga melihat itu masyarakat itu. Makanya Allah kasih di hati saya itu yang ada sejak masuk Islam tuh ada dikasih di hati saya harus belajar. Saya tidak mau masuk Islam jadi orang Islam yang bodoh, dan saya tidak mau dibodoh-bodohin, dan saya tidak mau membodoh-bodohin orang. Itu ada di hati saya, dibikin Allah itu. Makanya saya tetap rutin ngaji. Alhamdulillah. Jadi suami ngantar saya ngaji, terus saya beli kitabnya, saya cicil lah kitabnya itu. Jadi ada di rumah gitu. Nah, yang saya alamin waktu saya tidak yakin lagi dengan agama saya minta sama Tuhan, tunjukkan kebenaran-Mu. Dan alhamdulillah Allah kasih kebenaran itu lewat yaitu radio, lewat ustadz-ustadz yang bimbing saya, ustazah gitu. Sehingga saya ngerti apa Islam itu, bagaimana Islam itu, dan akhirnya Allah memudahkan saya syahadat, ya kan? Itu satu anugerah yang luar biasa. Jadi walaupun saya sudah mengalami kesedihan yang mendalam, saya baru kuliah di Bandung, ibu saya meninggal, ya kan? Kayaknya nggak ada guna kita kuliah, nggak ada guna kita hidup, ibu saya udah nggak ada gitu. Tapi akhirnya kesedihan itu Allah ganti dengan saya hijrah masuk Islam. Jadi teman-teman yang mungkin nggak pernah baca Alkitabnya atau tidak pernah ke gereja lagi, ya coba ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah. Insya Allah hati kita akan tenang. Masuk Islam. Iya, datang aja ke masjid, minta diituin, dituntun. Ya, yang kira ya maksudnya Yang galau. bukan orang yang masih agama Kristen yang masih ini ya. Iya, Tahu ya. jadi artinya gini, maaf ya, bukan kita menjelekkan, tapi itu fakta. Banyak orang nggak pernah baca Alkitabnya, banyak orang nggak pernah ke gerejanya hanya 2 kali setahun, Natal sama Tahun Baru, gitu. Beda kalau agama saya dulu. Kalau agama saya banyak kali ke gereja. Nanti ada Rabu, Maghrib, nanti Jumat, habis Maghrib kita kumpul lagi di gereja. Sabtu dari pagi itu kita sampai nanti matahari terbenam itu di gereja. Advent. Itu jadi kalau agama saya dulu banyak ke gerejanya, bukan hanya 2 kali setahun, ya seminggu bisa berapa kali gitu loh. Dan banyak programnya, bacaannya juga ada, jadi semua udah tersusun rapi semua.
Ada tata acara, tata ibadahnya udah diatur gitu dari pimpinan. Intinya kalau pengen ini baca kitab. Iya, jadi dengan kita baca di situ, kita makin dibimbing Allah gitu loh. Itu yang saya rasain ya. Trinitas itu nggak bisa diterima otak. Benar-benar tidak bisa diterima otak saya, sama hati saya. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah napas kehidupan dan kita masih disayang Allah dengan kita dimasukkannya ke dalam agama.